Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma mun 'alaina bisiyami ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bisiyami ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bisiyami ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma tub 'alaina wa baddil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahi alamin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian yang sedang beriktikaf di Masjid Manggis Madang, mudah-mudahan kita dinilai Allah sebagai ahli i'tikaf insyaallah. Baik, tajuk yang mau disorot yang akan dikaitkan dengan motivasi Ramadan ya, detik-detik menuju liang lahat. Ini ada hadis Nabi di sini. Hadis Rasulullah SAW, hadis Sahih Bukhari. Kalau orang itu sudah siap dimandi, dikafan, disalat, mau dibawa ke tanah pekuburan, ini ceritanya ya. Idza wudi'atil janazah, ketika jenazah diletakkan dalam keranda, fahtamal rijal ala anaqihim, fahtamal rijal ala anaqihim, lalu dibawa oleh jemaah di atas pundak mereka. Fa in kanat salihah, kalau jenazah itu jenazah orang yang saleh, qalat qaddimuni. Kalau jenazah orang yang saleh, dia nak cepat diantar ke kubur. Qaddimuni, cepatlah bawa saya. Qaddimuni, cepatlah bawa saya. Dia tidak mau dilambat-lambatkan. Tidak mau dilambat-lambatkan. Wa in kanat ghaira salihah, namun jika jenazah yang tersebut bukan saleh, qalat ya wailaha, jenazah tadi akan ketakutan, cemas. Dia akan ketakutan dan cemas. Aduh, sedihnya, alangkah sialannya saya ini. Kemudian dia bertanya kepada ahli keluarga, qalat ya wailaha aina yazhabuna biha, kemanakah mereka akan menghantar atau membawanya? Saya ini nak diantar kemana katanya. Kemana saya mau diantar? Ratapan penyesalan dan rapatan tangisnya, ratapan tangis si mayat tadi, yasma' sautaha kulla syai', didengar oleh semua makhluk illal insan, kecuali manusia. Walau sami'al insan la sa'iq, kalau didengar oleh manusia, pingsan orang yang mendengarnya itu. Subhanallah. Inilah ya yang akan kita hadapi. Jadi bulan Ramadan ini betulnya bulan merangsang kita untuk menjadi insan yang saleh, manusia yang saleh. Ataupun seperti yang dikatakan dalam khutbah Jumat yang lepas ini, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang itu bertakwa, dia akan saleh. Dia akan saleh. Dalam hadis dibuat istilahnya saleh. Kemudian kita akan kaitkan dengan ayat suratul Fajr ya,
yang selalu kita baca dalam majelis-majelis, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini ayat terakhir sekali dalam suratul Fajr. Dalam Quran ada suratul Fajr. Patutnya sekali-sekala surah ini karena dibaca salatul Fajar ya, waktu Fajar. Karena dia bincang tentang Fajar, wal fajri walayalin ashr. Di penghujung surah ayat 27, 28 sampai 30 kita boleh baca dari kertas, boleh baca dari Quran halaman 594 ya. Halaman 594. Kalau dari Quran kita boleh baca sama. Ini juga cerita orang yang saleh, tapi sebelum diantar, waktu dia nak meninggal, waktu ruh mau dicabut, ini ceritanya di sini. Boleh kita baca? Mungkin rata-rata jemaah sudah hafaz nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Sahabat Nabi ketika dulu pernah membaca ayat ini, lalu Rasulullah membuat komentar. Ini hadis Nabi, terdapat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya. Apa kata Rasulullah mengomentari ayat ini waktu dibaca oleh sahabat? Ama innal malak sayaqulu laka haza indal maut. Yakinlah malaikat akan mengatakan, membacakan ayat yang kita baca tadi waktu ruhnya mau dicabut. Waktu ruhnya mau dicabut. Tapi di sini yang dipanggil, yang disuruh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang mempunyai tahap nafsu mutmainnah. Dalam Quran selain nafsu mutmainnah ada disebut nafsu al-lawamah. Surah Qiyamah ya. Nama surahnya surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Halaman 577 ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ada juga nafsul ammarah dalam surah Yusuf. Ini kita kena belajar nih ya, supaya kita tahu status nafsu macam mana. Halaman 242 ayat di atas sekali, ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu ammarah bis-su'. Dalam surah Qiyamah tadi nafsul lawamah. Dalam surah Fajar nafsul mutmainnah. Ada 3 nafsu. Ada 3 jenis nafsu. Kalau nafsul mutmainnah nih hatinya dekat dengan masjid, hatinya dekat dengan Quran. Kalau nafsul amarah nih dia tidak payah pergi masjid, tak payah. Kalau nafsul lawamah itu pergi juga, tapi kadang absen juga. Kadang banyak absen daripada datang. Baca Quran juga, kadang tak baca, tuan seminggu tak apa. Kalau nafsul mutmainnah nih mesti baca Quran hari-hari. Dia mesti baca Quran hari-hari. Nafsul mutmainnah ini kata ulama, ada buku ya dibahas tentang nafsu.
Tajuknya ar-ruh. Ruh itu nafsu. Dalam buku itu dijelaskan nafsul mutmainnah ini partnernya malaikat. Nafsul lawamah, nafsul ammarah partnernya syaitan. Kita ini ada partner. Dan dalam Quran disebut qarin. Dalam Quran disebut qarin. Kita ini ada qarin. Qarin itu yang mendampinginya selalu. Disuruhnya tidur awal, dibangunkannya sebelum fajar, sebelum subuh. Disuruhnya tahajud, suruhnya baca Quran di rumah, suruhnya beristighfar. Tengok agenda istighfar ya. Agenda istighfar orang beriman. Sebagai contoh saja, lihat surah Sari sudah disurah juga ya, surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Bismillah. Halaman 521. Halaman 521. Halaman 521 ayat 18. Tapi pangkal ceritanya dari ayat 15. Coba kita lihat ayat 15, 16, 17, 18. 18 ya. Baik. Dari ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Muttaqin yang disebut dalam khutbah Jumat, alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa tujuan syiyam ini, tujuan puasa ini la'allakum tattaqun. Di sini muttaqin dia sama tuh ya, tattaqun dengan muttaqin. Orang muttaqin tuh itulah yang akan masuk surga. Fi jannatin wa uyun. Dialah mereka yang akan berada dalam jannat. Surga yang banyak jenisnya, banyak kategorinya. Akhizina ma atahum rabbuhum, mereka akan menikmati kurnia yang diberikan Allah. Innahum kanu qabla zalika muhsinin, sebelum dia meninggal, waktu dia di dunia tergolong muhsinin. Muhsinin ini katalah sama dengan salihin. Dalam hadis tadi saleh. Kalau makna literalnya manusia yang baik. Saleh pun baik juga. Orangnya ini muhsinin ayat 16. Ayat 17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tidur di malam hari teratur. Sejam sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, 30 menit sebelum subuh dia bangun. Bertahajud. Wabil ashar yastaghfirun. Di waktu sahur sebelum ke masjid dia ada agenda istighfar. Sebelum ke masjid ada agenda istighfar. Wabil ashar yum yastaghfirun. Kenapa mudah bangun? Mudah tahajud? Dia didampingi oleh malaikat. Kenapa susah nak bangun? Susah tahajud? Malaikat tak sokong. Malaikat tak sokong. Maka pernah terjadi zaman dulu ya, zaman Imam Hasan Basri rahimahullah. Jemaah dulu dia jernih pikirannya, Pak. Bila tak mau tahajud, dia jumpai ulama. Bila malam hari tak tahajud, dia agak ulama. Pagi hari jumpa ulama. Imam, Tuan Guru minta maaf lah, saya tadi malam sudah saya siapkan air untuk wudu, tapi tak terbangun tahajud. Air sudah siap, orang dulu air disiapkan, bukan ada air pipe. Sekarang air pipe ada, semuanya ada. Orang dulu air disedia sebelum tidur dalam bekas.
Imam, kami dah siap-siap nak tahajud, tapi tak terbangun. Jawabannya 2 patah perkataan saja. Qayyadatkum khatayakum. Engkau ini dibelenggu dosa. Itulah kerja setan. Kerja setan macam mana supaya orang itu buat dosa, buat dosa, buat dosa, buat dosa, buat dosa. Macam mana supaya orang itu jangan pegang Quran. Subhanallah. Jangan pegang tasbih. Nak tidur jangan pegang tasbih. Jangan pegang Quran. Bawalah Samsung ke atas tempat tidur. La ilaha illallah. Bawalah Oppo, bawalah ke bilik tidur, ke atas tempat tidur bawa. Tasbih jangan. Kalau orang itu partnernya malaikat, mungkin sejam sebelum tidur tidak ada lagi Samsung, tidak ada Oppo lagi. Ada Quran, ada tasbih, ada salat, ada zikir. Nah, berhubung dengan surah Al-Kahfi, siapa yang dalam gua itu, siapa yang si Haider, siapa orang itu? Nanti dia, nanti dijawab. Bagian Al-Kahfi. Ya, kita habiskan ini dulu. Nah, nanti. Baik. Makasih soalannya. Terima kasih soalannya. Nah, itu surah Kahfi ya. Kahfi itu panjang ceritanya tuh. Baik. Yang jelasnya jelas dalam surah Az-Zariyat tadi ya, orang itu bertahajud, orang itu tidurnya terkawal, orang itu beristighfar di waktu sahur. Ini sifat-sifat muttaqin, sifat-sifat muttaqin, sifat-sifat salihin. Tengok lagi dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran dia sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 52. Halaman 52 ayat 17. Tadi Az-Zariyat ayat 18. Ini ayat 17. Boleh dibaca ya. As-sabirina. As-sabirina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Wal-mustaghfirina bil ashar. Ashar itu waktu sahur. Mereka beristighfar di waktu sahur. Ada agenda istighfar. Sahabat Nabi zaman dulu dia ada asisten, ada yang ada asisten. Bila dah dekat mau subuh, dia cakap sama asistennya, tolong ingatkan saya waktu sahur masuk atau belum. Dulu mana ada jam, dulu tak ada jam tangan. Mereka lantik asisten nak mengingatkannya jika waktu sahur sudah masuk. Waktu sahur ini katalah 20 minit sebelum azan, 15 menit sebelum terbit fajar shadiq. Orang dulu ada di sana kan rata-rata udara itu bersih, Pak. Di Mekah sana, di Saudi, rata-rata udara itu bukan macam kita sini. Sering hujan, sering mendung. Sana jarang, Pak. Jadi mereka tahu bila masuk waktu fajar mereka ada tanda-tandanya. Jadi beberapa saat sebelum terbit fajar mereka akan beristighfar. Subhanallah, subhanallah. Itulah ciri-ciri orang yang saleh. Itulah orang yang muttaqin yang disebut dalam khutbah dalam ayat 183 itu ya. 183 suratul Baqarah. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 suratul Baqarah halaman 28. Jadi apa maksudnya? Maksud dalam ayat suratul Fajar ini nafsul mutmainnah.
Apa itu nafsul mutmainnah? Nah, dalam kitab roh tadi dicakap nafsul mutmainnah ini didampingi oleh malaikat. Malaikat. Kita ini ada pendamping. Kalau dia tidak tahu pendampingnya siapa, berarti dia tidak tahu diri. Kita kan tidak tahu. Saya ini bersama malaikat. Bila ada tanda-tanda dia akan diserang oleh syaitan iblis, dia cepat a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ataupun la haula wala quwwata illa billah, ataupun astaghfirullah. Itulah senjata untuk menangkis gangguan setan iblis tadi. Itu yang disuruh dalam surah An-Nas. Kita dah bincang dulu ya. Allah menyuruh kita ini membaca Qul a'udzu birabbin nas. Ada tanda-tanda iblis menyerang, orang itu karena tahu. Kalau tidak, dia tak tahu serangan musuh, berarti dia tidak tahu ada peperangan. Kita ini perang. Kita ini perang 24 jam. Berperang 24 jam. Kalau dia tidak tahu ada peperangan, jangan dia kalah terus, tertipu terus. Tertipu terus. Jadi nafsul mutmainnah ini nafsu yang partnernya malaikat. Dalam buku itu perlu dicari buku itu ya. Nafsul amarah tadi partnernya iblis. Kita ini diperebutkan. Kalau orang itu ingat kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Allah berjanji, fazkuruni al-kurkum. Berzikirlah selalu, Allah akan bantu kita nih. Maka zikir itulah senjata kita. Zikir itu perlu. Orang yang tak berzikir, hidupnya tertipu. Nah, itulah kerja setan ya. Tengok, subhanallah, ayat surah Al-Mujadilah ayat 19 halaman 544. Ini diantara ayat-ayat yang penting bulan puasa ini ya, bulan Ramadan ini patutnya ayat-ayat tentang syaitan itu kena dibaca, kena dikupas. Ayat-ayat tentang syaitan banyak dalam Quran, patutnya dipelajari sampai mengerti, barulah dia akan selamat nanti dari bahaya gangguan syaitan. Tengok di sini ayat 19. Boleh kita baca ya, istahwaza alaihimus syaitan, halaman 544. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istahwaza alaihimus syaitan. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ayat ini sering disorot dalam khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat selalu dibawa ayat ini. Istahwaza alaihimus syaitan. Orang itu dikawal oleh syaitan. Manusia itu dikawal oleh syaitan. Fa'ansahum zikrullah. Tidak ingat berzikir, tidak ingat Quran, tidak ingat tasbih, tidak ingat selawat, tidak ingat istighfar, tidak ingat membaca-baca, tak ingat nak pegang Quran. Fa'ansahum, syaitan menjadikan itu lupa. Ulaika hizbus syaitan. Inilah grup syaitan, inilah geng syaitan. Manusia ini rupanya ada geng syaitan. Kalau berjumpa berdua nanti dengarlah apa cakapnya. Kalau geng syaitan mesti tak betul cakapnya itu, atau mencakap yang sia-sia saja. Kalau geng malaikat tidak mau dia akan kontrol kawannya. Jangan, astagfirullahaladzim, jangan tah. Ulaika hizbus syaitan, itulah geng syaitan.
ala inna hizbasyaitani humul khasirun, geng setan hidupnya rugi. Tak ada zikir, rugilah, karena dia akan diambil alih oleh setan. Kadang pergi masjid maghrib isya, balik rumah dimainkan oleh setan kawal dia. Kalau geng malaikat, balik rumah dia akan pegang Quran, dia akan pegang tasbih, buat benda yang bermanfaat. Dia akan tidur awal, dia akan plan untuk bangun tahajud, beristighfar di waktu sahur. Agenda orang beriman, agenda orang muttaqin. Subhanallah. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Bila masuk sahur, istighfarnya unik sekali. Rupanya sahabat Nabi ini kadang-kadang baca zikir istighfar ikut apa yang terlintas di hatinya, tidak mesti apa yang diajar oleh Rasulullah. Apa dibacanya? Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahrun faghfirli. Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahrun faghfirli. Ya Allah, Engkau suruh aku bangun, aku sudah bangun. Ini waktu sahur sekarang ini. Masa waktu sahur, ampunlah dosaku. Faghfirli. Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahrun faghfirli. Ya Rabbi, Engkau suruh aku bangun, aku sudah bangun. Dari tadi aku sudah bangun. Sekarang sudah masuk waktu sahur, ya Allah, ampunlah dosaku. Kenapa waktu sahur ini? Kalau orang Melayu cakap sahur, dipikir makan sahur. Dikira makan sahur. Dia tahunya sahur itu bulan Ramadan saja makan sahur. Dalam Quran makan sahur. Sahur itu bukan makan sahur, beribadat di waktu sahur, beristighfar di waktu sahur. Subhanallah. Apa pentingnya waktu sahur? Waktu sahur waktu mustajab. Bila orang bangun di waktu sahur, duduk di atas sejadah beristighfar, sama statusnya dengan beribadat di Raudhah, di Multazam, di Hijr Ismail. Makbul. Saat makbul tuh sebelum terbit fajar. Allah memberi tawaran istimewa. Sama kekuatannya dengan pergi ke tanah suci. Dengan bahasa mudahnya, Raudhah itu ada di rumah, Multazam itu ada di rumah. Bukan Multazam itu ada di rumah, kekuatan berdoa di Multazam, kekuatan berdoa di Raudhah ada di rumah. Sama mustajab. Kenapa tidak direbut? Kenapa ditutup waktu mustajab berdoa? La haula wa quwwata illa billah. La haula wa quwwata illa billah. Paling kurang bacalah astaghfirullah. Astaghfirullah. Orang tuh kalau dia beristighfar dengan sepenuh hatinya, iblis tadi kepisah. Zikir yang paling tak suka iblis mendengarnya, astaghfirullah. Allah maghfirli, Allah maghfir lana warhamna, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Itu sudah cantik sekali ya. Rabbi ighfirli, ya Allah ampunlah dosaku ya Allah. Rabbi ighfirli dalam Quran, astagfirullah tidak ada dalam Quran. Jadi bagus lagi dapat Rabbi ighfirli. Yang kita baca antara duduk dua sujud, Rabbi ighfirli warhamni wajiburni, Rabbi ighfirli, 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 Rabbi ighfirli. Demikian juga kalau bulan Ramadan waktu sungkai, menjelang sungkai, beristighfarlah. Jangan hanya sibuk dengan makan minum saja. Setengah jam sebelum azan, urusan makan minum sudah selesai, ada menghadap kiblat lah, menghadap Allah lah, beristighfar. Kalau iblis ini tidak ada time istighfar sebelum sungkai. Yang penting makan ini, makan ini, makan, mau makan semua, mau makan semua, mau makan semua. Bukan puasa, makan puas. Makan puas.
Hari-hari makan ini, makan. Kalau kita pergi ke Mekah Madinah ya, orang sana sungkai air dengan kurma saja. Mana ada lain? Air kurma ada cukup. Nanti lepas sholat nak makanlah. Sebelum sholat itu cukup air dengan kurma, menghadap Allah. Setengah jam sebelum sungkai menghadap Allah. Rabbighfirli. Itu saat mustajab. Bulan Ramadan, saat-saat sebelum sungkai sangat mustajab. Saat waktu yang mustajab berdoa. Bolehlah diubah Ramadan, cukuplah sungkai dengan air dengan kurma saja. Dia patutnya Ramadan ini budget kurang, Pak. Patutnya sebelum Ramadan bertimbang berat badan. Kalau lepas Ramadan berat badan tidak berkurang, berarti matlamat puasa itu tidak tercapai. Tidak tercapai. Karena timbang berat badan. Besok hari ini timbang berat badan, lusa timbang berat badan. Buat arah kalender itu tulis. 12 April berapa? Nanti penghujung Ramadan timbang lagi. Kalau tidak susut timbangannya berarti dia hanya tukar time makan saja. Bukan itu tujuan puasa. Tujuan puasa melatih berlapar berdahaga di siang hari dan mengawal makan minum di malam hari. Boleh makan, tapi kurangkan dari had yang biasa. Bukan tambah budget ya. Bukan nak pergi gerai Ramadan apa ini. Nah, ada dibahaskan oleh ulama pencuri dan perompak dalam bulan Ramadan. Ada tajuknya tuh. Ada pencuri dan perompak di bulan Ramadan. Dia nak makan semuanya. Akhirnya kebanyakannya masuk tong sampah. Kambang setan. La haula wa quwwata illa billah. Ini doa yang boleh juga kita amalkan. Allahumma sabbit nabil qawli sabbit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi tujuan Ramadan ini karena setan dibelenggu, patutnya kita jinak dengan malaikat. Tujuan Ramadan ini melatih diri berdekat, berjinak-jinak dengan malaikat. Itu tujuannya. Buatlah benda yang malaikat suka. Jangan buat benda yang setan suka. Kenapa bulan Ramadan orang itu masih membuat perbuatan yang syaitan suka? Karena yang kawal manusia ini bukan yang syaitan, nafsu juga. Nafsu tak betul, dia gak ikut kesukaan syaitan. Nafsu tadi juga nafsu lawamah, nafsu amarah. Kalau nafsu mutmainnah, dia bersama malaikat, tidak pernah malas berbuat taat. Dia selalu mengingat Allah. Dalam hadis disebut, bila kamu terasa dirimu sedang dikawal oleh malaikat, bacalah alhamdulillah. Alhamdulillah malaikat bersamaku. Malaikat yang mengawal orang beriman waktu hidup ini, nanti bila nak meninggal, dia akan datang, akan menghibur. Tuan Haji, jangan risau. Inilah ayatnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini panjang lagi ceritanya. Mungkin nanti kalau panjang umur kita sambung di Jumatnya, hari Jumat lepas salat Jumat ya, Jumat pertama Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah ya. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa adina warḍa'na ya karim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sabbitna bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma tub alaina wa baddil sayyiatina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin taqabbalallahu minkum.